Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Nurhayati. Nomor induk mahasiswa pasca sarjana saya adalah 1907318. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa pasca akan menyampaikan mata kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan yang di dalamnya kami mendapatkan tugas terstruktur secara mandiri sebagai daring online. Tugas tersebut terdiri dari dua tugas, yaitu tugas sebagai chapter report dan analyze paper. Oke, kita mulai. Terdapat dua pembahasan di sini. Yang pertama yaitu chapter report dan yang kedua adalah paper analysis. Chapter report diambil dari sebuah buku yang berjudul Advancing National Strategies for Financial Education. Buku ini merupakan hasil publikasi bersama oleh Presiden G20, Rusia, dan OECD. OECD merupakan organisasi yang bergerak dalam kerjasama pengembangan ekonomi beberapa negara di dunia. OECD ini kepanjangan dari Organization for Economic Cooperation and Development. Pada bagian pertama ini, chapter report akan membahas bab ke-7 atau chapter 7, yaitu negara Prancis, di mana di negara tersebut memiliki kebijakan yaitu inisiatif pendidikan keuangan untuk mendukung reformasi kebijakan. Kemudian yang keduanya adalah pembahasan paper analysis atau analisis paper, analisis artikel yang ditulis oleh Kaori Tsutomi tentang reformasi sistem keuangan pendidikan sebagai dasar pendidikan wajib. Reform of the education finance system as the foundation of compulsory education. G20 atau kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi, G20 dinamakan The Group 20 Finance Ministers and Central Bank Governors atau kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk pada tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian di dunia. Anton Silvanov sebagai Menteri Keuangan Federasi Rusia bekerja sama dengan Angel Gurria sebagai sekretaris dari OECD. Di dalam buku Advancing National Strategy for Financial Education, terdapat beberapa surat yang dikirimkan oleh Anton Silvanov dan juga Angel Gurria. Dalam pernyataan beliau ini berdua sangat menarik sekali. Beliau menyatakan, Anton Silvanov dalam suratnya menyatakan bahwa beliau ini percaya pendidikan keuangan yang didukung oleh perlindungan konsumen yang efektif itu dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi besarnya krisis keuangan, ekonomi, perbankan di masa depan dengan dimana memungkinkannya setiap individu, apalagi individu yang berada di kelompok berpenghasilan rendah untuk menggunakannya secara efektif. Jadi pendidikan keuangan diberikan kepada Bapak Anton Silvanov ini berpendapat bahwa ketika pendidikan keuangan, ekonomi, dan perbankan diberikan kepada masyarakat, apalagi khususnya masyarakat yang ada di kelompok berpenghasilan rendah, maka itu akan menjadi strategi khusus untuk meningkatkan keadaan ekonomi di sebuah negara, sehingga menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara tersebut di masa yang akan datang atau di masa depan. Begitupun yang dikemukakan oleh Sekretaris OECD sendiri, bahwa meningkatkan literasi keuangan telah menjadi sarana penting menuju ekonomi sosial yang lebih besar.
Dan inklusi keuangan adalah bagian integral dari reformasi keuangan untuk mencegah krisis di masa depan. Dari hasil pendapat atau kesepahaman antara kedua tokoh tersebut, maka ini mereka berdua mengadakan survei pengetahuan, terutama khususnya yang diadakan oleh G20, mengadakan survei pengetahuan di beberapa negara bagian yang tergabung di dalam G20 tentunya. Pada sebagian besar negara-negara di dunia itu dilakukan survei pengetahuan keuangan yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami bahkan mengetahui tentang produk dasar keuangan dan resiko yang terkait di dalamnya. Pengetahuan yang rendah terkait pengelolaan keuangan dan ekonomi pada masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, itu akan berdampak pada ketidakstabilan keuangan dan ekonomi atau krisis stabilitas keuangan dan ekonomi. Sehingga berdasarkan keadaan tersebut, maka banyaklah permintaan untuk program literasi keuangan di seluruh dunia serta pendekatan strategis yang lebih komprehensif. Itu merupakan program pendidikan keuangan yang didukung oleh perlindungan konsumen secara efektif, yang nantinya menjadi salah satu strategi untuk mengurangi atau menanggulangi krisis stabilitas keuangan dan ekonomi di masa yang akan datang. Inisiatif pendidikan keuangan untuk mendukung reformasi kebijakan yang berada pada bab 7 yaitu negara Prancis. Di negara tersebut memiliki strategi dalam bidang pendidikan keuangannya yaitu Strategi Nasional Pendidikan Keuangan di Prancis saat ini diimplementasikan melalui pembahasan inisiatif penyatuan objek di bidang ekonomi dan keuangan. Pentingnya pendidikan keuangan diberi penekanan khusus oleh karya Konferensi Nasional Menentang Kemiskinan dan Inklusi Sosial yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Desember 2012 dan itu merupakan tanggung jawab Pierre Moscovici selaku Menteri Ekonomi dan Keuangan serta Benoit Hamon sebagai delegasi Menteri Ekonomi dan Keuangan. Mereka berdua mengetuai sebuah lokakarya tentang inklusi perbankan dan memerangi hutang yang berlebih. Dari sana mereka berdua menyelenggarakan lokakarya khusus untuk memberikan penekanan pentingnya pendidikan keuangan dalam memfasilitasi inklusi perbankan dan mencegah hutang berlebih. Kemudian selain itu juga sehingga berdasarkan lokakarya dari kedua tokoh ekonomi di Prancis tersebut, yaitu Menteri Ekonomi dan juga delegasi ekonomi, maka mereka berdua berpendapat bahwa perlu untuk mempromosikan pendidikan keuangan dan pemahaman tentang alat-alat perbankan secara nasional untuk memberi setiap orang jumlah minimum informasi yang diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan yang negatif terkait dengan ekonomi dan keuangan, serta penggunaan rekening, bank, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kemudian dibentuklah sebuah organisasi atau partai kerja khusus untuk menangani lokakarya tersebut, yaitu disebutlah Komite Konsultatif du Secteur Financier, Komite Konsultatif Sektor Keuangan, yang bertujuan memberikan pembelajaran inklusi sosial tentang ekonomi dan keuangan. Itu tujuan utamanya, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dalam literasi keuangan, kemudian peningkatan pemahaman yang lebih baik dalam hal ekonomi dan keuangan. Selain itu juga, pemerintah Prancis melalui Menteri Pendidikannya, mereka mereformasi pengajaran dalam bidang ekonomi tentunya, yaitu pada awal tahun ajaran 2010, Departemen Pendidikan mereformasi cara bidang ekonomi diajarkan di sekolah menengah, yaitu dengan menjadikannya mata pelajaran wajib daripada operasional untuk mahasiswa atau untuk para pelajar di sana. Kemudian selain itu juga terdapat kebijakan lagi yang datangnya dari Bank Prancis, Bank of France, yaitu melalui kontak layanan publik.
kontak layanan publik ini, di sana mereka melibatkan atau menyediakan dukungan bagi kaum muda dan kalangan yang mungkin kurang beruntung dalam hal pendidikan bisa mengakses semua informasi tentang layanan-layanan publik diselenggarakan di beberapa jejaring sosial media misalnya, contohnya seperti itu. Nah, itu di dalamnya memberikan sesi dukungan metodologis untuk siswa, kemudian ada juga pembaruan patronase yang disediakan oleh staf sukarela atas nama siswa yang sama. Kemudian ada juga presentasi topik ekonomi. Kemudian ada partisipasi profesional bank dalam juri yang memberikan persiapan untuk ujian lisan untuk murid-murid di sekolah. Kemudian membawa siswa ke perusahaan-perusahaan mitra khusus untuk kerja pelatihan dan masih banyak lagi. Kemudian ada lagi pergerakan dari kebijakan Bank Prancis ini adalah dengan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan di bidang akademik. Nah, perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak bank bersama pihak akademik dalam rangka tentu saja meningkatkan keberhasilan dalam hal pendidikan ekonomi di negara Prancis. Ini dinegosiasikan dengan rektorat itu ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2012 antara Bank Prancis dengan otoritas pendidikan yang bertanggung jawab untuk wilayah Prancis. Perjanjian akademik baru ini adalah gambaran dari komitmen bank sehubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama dalam hal memperkuat pendidikan ekonomi dan keuangan. Dari sekian banyak kebijakan yang ditempuh oleh negara Prancis, mulai dari pembentukan komite, kemudian dari Departemen Pendidikannya, kemudian dari Bank Prancisnya sendiri, itu dalam rangka mewujudkan stabilitas ekonomi dan keuangan negara tersebut dari hal-hal terkecil mulai dari siswa yang diajak untuk sedini mungkin menerima pendidikan ekonomi sehingga dimasukkan ke dalam Departemen Pendidikan. Kemudian dibentuk juga beberapa kebijakan yang melayani publik dari Bank Prancis tersebut, sehingga stabilitas ekonomi akan terjaga dan akhirnya di masa depan, mulai dari sekarang di negara Prancis, diusahakan dan mereka semua mengusahakan para petinggi-petinggi di pemerintahannya itu dalam rangka stabilitas ekonomi yang terjaga serta harus meningkat di masa yang akan datang, itu memungkinkan penurunan hutang berlebih dan angka kemiskinan sehingga berkurang. Keseriusan negara Prancis pemerintahannya dalam hal pendidikan, ekonomi, dan keuangan juga dibuktikan dari beberapa kebijakannya yang membuat asosiasi atau beberapa asosiasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, keuangan, dan ekonomi. Asosiasi-asosiasi tersebut diantaranya adalah ada SIT de Economie et de la Monnaie atau CEM, Kota Ekonomi dan Uang. CEM ini merupakan proyek pendidikan yang diluncurkan oleh Bank Prancis yang dibangun dan didedikasikan sepenuhnya untuk pengajaran ekonomi, uang, dan keuangan. CEM memberikan mekanisme pembelajaran ekonomi dengan cara terutama yaitu interaktif dan presentasi rekreasi. Nah, kenapa presentasi rekreasi? Karena CEM ini atau Kota Ekonomi dan Uang ini berada di Hotel Gaillard di Paris yang sudah lama menjadi monumen sejarah yang dibuat secara unik dan merupakan cabang dari Bank Prancis. Nah, selain
CEM. Kemudian yang selanjutnya adalah ada otoritas pengawas yang tujuannya yaitu menyediakan masyarakat umum cara yang lebih modern dan ramah sebagai pengguna untuk mengakses informasi tentang asuransi, perbankan, dan kredit. Kemudian yang selanjutnya adalah pendanaan Komite Konsultatif du Secteur, CCSF. CCSF ini merupakan badan yang bertugas untuk memeriksa pertanyaan tentang hubungan antara lembaga kredit, investasi perusahaan, dan usaha asuransi. Kemudian yang selanjutnya pula ada Agence Française de Développement, Badan Pengembangan Prancis, yaitu AFD. AFD ini merupakan asosiasi yang bergerak dalam khusus dukungan untuk migran yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara mengirim uang ke luar negeri. Nah, itu khususnya di sana itu AFD. Kemudian yang selanjutnya ada Lembaga Keuangan Publik atau IEFV. Nah, IEFV ini adalah lembaga yang di dalamnya khusus bisa menangani untuk pelatihan-pelatihan pendidikan dalam hal ekonomi. Itu IEFV. Kemudian yang selanjutnya adalah Agence Nouvelle des Solidarités Actives, ANSA. Ya, ANSA tujuannya adalah untuk mengimplementasikan inovatif dan tingkat lokal kemiskinan dan pencurian itu sehingga dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian meluncurkan eksperimen sosial di bidang pendidikan keuangan. Itu ANSA. Kemudian yang selanjutnya adalah The Fédération Bancaire Française. Ini sering disebut FBF, Federasi Perbankan Prancis. Program pendidikan utamanya yaitu sudah berjalan 10 tahun. Ini bergerak dalam hal berbagai skema yang dijalankan oleh lembaga kredit secara individual. Ini FBF ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Asosiasi Keuangan et Pedagogi. Nah, ini pedagogi adalah asosiasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan pemahaman tentang masalah uang. Dari ke-8 asosiasi yang dilahirkan dari kebijakan pemerintah Prancis, maka kita dapat lihat bagaimana keseriusan negara tersebut dalam mengedukasi masyarakatnya, khususnya yaitu melalui masyarakat kelompok siswa ya sebagai sentral dari sebuah negara. Kemudian mereka bergerak juga dalam bidang publiknya. Jadi bagaimana pendidikan keuangan dan ekonomi ini disampaikan kepada masyarakat secara umum. Sehingga dari berbagai asosiasi tersebut, masyarakat mulai dari tingkat ekonominya yang mungkin di bawah sampai tingkat ekonomi di atas, terlepas itu dari siswa, mereka akan mendapatkan informasi tentang ekonomi, tentang pendidikan ekonomi dan keuangan secara intensif, kemudian komprehensif juga. Sehingga dari sana tentu saja program-program tersebut dalam rangka memajukan strategi nasional untuk pendidikan keuangan. Itu yang terjadi di negara Prancis. Chapter Analysis. Analisis bab 7 inisiatif pendidikan keuangan untuk mendukung reformasi kebijakan yang ada di negara Prancis. Di sini saya memulai analisis dari sudut pandang kedua tokoh besar, Abraham Maslow dan John Maynard Keynes. Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhannya dimulai dengan kebutuhan fisiologis menempati 85%, kemudian keamanan 75%, dicintai mencintai 50%, self-esteem 40%, aktualisasi diri 10%. Dari teori hierarki kebutuhan Maslow ini
maka analisis kebutuhan akan pendidikan keuangan yang telah diimplementasikan oleh negara Prancis tersebut sejalan dengan teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Pada tingkatan keamanan itu menempati 75%. Itu bahwa terdapat kebutuhan setiap individu manusia akan keamanan, dan itu menduduki tingkat kedua setelah kebutuhan fisiologis. Itu berarti bahwa kedudukan manusia akan kebutuhan manusia akan keamanan dirinya dalam hal keadaan ekonomi dan keuangan serta perbankan sangat diperlukan serta penting. Kebutuhan keamanan ekonomi, keuangan, dan perbankan tersebut telah dipenuhi oleh pemerintah Prancis terhadap seluruh masyarakatnya dengan melalui berbagai lembaga yang secara khusus menyelenggarakan kegiatan dan pelayanan informasi dalam ruang lingkup ekonomi, keuangan, dan perbankan. Kemudian selain itu juga ada sudut pandang dari Keynes. Saya sangat tertarik sekali dengan teori ekonomi makro yang dikemukakan oleh Keynes, bahwa menyebutkan situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam 1 tahun. Nah, analisis strategi nasional pendidikan keuangan Prancis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di masa depan sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi, penambahan hutang, serta angka kemiskinan. Ini sejalan dengan teori ekonomi makro yang dikemukakan oleh Keynes. Nah, dengan berdasarkan pada pandangan Keynes, yang berintikan bahwa keadaan makro suatu perekonomian ditentukan oleh permintaan atau kemampuan daya beli masyarakat. Ini sejalan dengan apabila masyarakat diberikan pendidikan ekonomi dan keuangan secara komprehensif dan sedini mungkin. Maka pengetahuan atau informasi tentang dunia ekonomi, keuangan, dan alat-alat perbankan akan sampai pada masyarakat sehingga dapat berimplikasi pada stabilitas ekonomi sampai peningkatan keadaan ekonomi dan keuangan yang pada akhirnya dapat menekan angka kesenjangan ekonomi dan keuangan serta kemiskinan. Baik, sekarang bagian kedua dari pembahasan tugas kami, yaitu analisis artikel dari Kaori Sutomi tentang reformasi sistem keuangan pendidikan sebagai dasar pendidikan wajib. Dan ini artikel yang ditulis di negara Jepang. Nah, latar belakang menurut analisis kami, latar belakang pada artikel ini adalah yaitu keadaan umum pendidikan yang sedang dalam fluiditas publik dan swasta dalam biaya pendidikan. Ini maksudnya adalah diskusi tentang ekspansi peran yang dituntut dari pendidikan wajib dan sebagai tanggapan terhadap aturan tentang input dana pendidikan publik merupakan tugas paling penting di antara semua sistem keuangan pendidikan. Nah, tujuan dari makalah atau dari artikel karya Kaori Sutomi ini sendiri adalah untuk memahami tugas di mana yang saat ini merupakan adanya sistem keuangan pendidikan wajib dan untuk membahas secara konkret arah reformasi yang dapat diambil di masa depan Jepang. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana tugas pada saat ini di Jepang selaku dunia pendidikan ini sebagai dunia pendidikan yang sedang mengalami fluiditas publik dan swasta dalam hal keuangannya atau biaya pendidikannya, sehingga input dana pendidikan publik ini merupakan salah satu tugas penting yang harus dipikirkan oleh akademisi. Nah, selain itu juga di sini saya secara analisis menemukan gap research-nya itu tidak dikemukakannya metode penelitian,
kemudian tidak dikemukakannya hasil penelitian. Nah, kemudian metode penelitian yang saya temukan di sini setelah saya analisis adalah kajian pustaka dan penulisan secara deduktif induktif, kemudian perumusan masalah yang kemudian dicari atau dikaji dan diteliti. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Sebenarnya di sini saya ingin sekali mencantumkan pembahasan saja karena dari hasil analisis saya di dalam paper ini atau di dalam artikel tersebut hanya dibahas tentang apa-apa yang diperlukan di dalam pendidikan atau dana pendidikan di Jepang. Nah, pembahasan tersebut yaitu melingkupi yang pertama, kegagalan membangun desentralisasi sekolah. Di negara Jepang, dalam sistem keuangan pendidikan wajib yang lama, distribusi beban dan otoritas atas keuangan bangsa dan pemerintah daerah telah menjadi pusat isu. Nah, untuk alasan ini, dalam situasi pembentukan keuangan sumber daya dan wewenang untuk sekolah atau desentralisasi sekolah tetap tidak memadai. Dalam sistem keuangan pendidikan Jepang, berkenaan dengan penempatan guru dan ukuran kelas, organisasi sistemik telah dilakukan dengan fokus pada koreksi kesenjangan regional. Sehingga akibatnya, otoritas pengelolaan bangsa prefektur yang memegang otoritas personel cukup besar dan keuangan pendidikan dasar, posisi sekolah sebagai lembaga lokal kota media itu lemah. Nah, seperti itu. Kemudian, selain itu juga, posisi kegagalan untuk membangun desentralisasi sekolah itu sebagai isu sentral keuangan wajib belajar adalah karena kenyataan bahwa sekolah umum adalah organ praktis dari wajib belajar. Manfaat umum dari desentralisasi sekolah itu diringkas secara langsung menjadi topik manajemen saja yang berkaitan dengan publik, pribadi, layanan dalam kesejahteraan, pendidikan, dan lain-lain. Jika tidak ada tingkat ruang tertentu untuk penilaian kebijakan, nah itu tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Seperti itu kegagalan membangun desentralisasi sekolah di sana. Menurut artikel karya Kaori Sutomi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya ruang lingkup yang diperluas dan aturan distribusi untuk pendidikan publik. Ini di sini maksudnya adalah bahwa jaminan pembiayaan pendidikan wajib untuk sekolah dan kota adalah penting, tapi pentingnya itu adalah ketika mempertimbangkan bagaimana keuangan itu dijamin, bahwa ada diskusi tentang ruang lingkup pendidikan umum yang universal, kemudian yang harus dijamin oleh pemerintah daerah dan sekolah negerinya itu seperti apa, itu baru disebut penting. Nah, kemudian distribusi untuk pendidikan publiknya itu, ruang lingkupnya itu atau diversifikasi kebutuhan publik yang terkoneksi dengan jaminan keuangan itu ada 3 hal, yaitu perluasan minimum nasional dan ketimpangan aspek, kemudian dukungan tingkat kesejahteraan bagi siswa, keluarga, kemudian yang ketiga adalah jaminan dana publik untuk peluang pendidikan pembayaran biaya. Nah, selain itu, kemudian yang selanjutnya adalah yang dibahas oleh Kaori Sutomi ini adalah tentang prinsip reorganisasi dan kebijakan pendidikan wajib sistem keuangan, di mana di sini dikemukakan dalam pembahasan bahwa terdapat 3 prinsip dalam reorganisasi kebijakan pendidikan wajib sistem keuangan. Yang pertama adalah egalitarianisme. Egalitarianisme merupakan sistem distribusi sumber daya yang egaliter ya, dikembangkan oleh pendidikan yang setara peluang nasional. Jadi pengadaan pendidikan itu harus setara dengan peluang nasional. Kemudian secara egaliter ya. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip strategi efisiensi. Ini adalah strategi efisiensi yang mengatur distribusi pendidikan wajib dalam hal pembiayaan dan
dalam hal pembiayaan yang perspektif realistis. Kemudian yang ketiga adalah prinsip komunitarianisme. Komunitarianisme ini merupakan pendidikan wajib sejak revisi Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 1999. Di sini telah membuat kemajuan yang konsisten, yaitu mengenai reformasi pendidikan yang berfokus pada kolaborasi antara sekolah, rumah, dan anggota masyarakat. Itu yang dimaksud dengan komunitarianisme. Komunitarianisme, ya, adanya kolaborasi atau fokus kolaborasi antara sekolah, rumah, dan anggota masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan hasil analisis saya terhadap artikel karya Sutomi ini. Di sana disebutkan, Sutomi menyebutkan bahwa desentralisasi sekolah akan menjadi reformasi sistem yang penting sebagai prasyarat untuk transparansi biaya pendidikan wajib dan standar distribusi anggaran. Sebenarnya melihat dari kesimpulan yang dikemukakan oleh Sutomi ini, saya sejalan bahwa keadaan dana pembiayaan pendidikan dalam sebuah negara itu seyogianya harus terrealisasikan dalam implementasi desentralisasi sekolah, di mana pihak-pihak sekolah atau lembaga-lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan atau Menteri Pendidikan memiliki wewenang khusus secara desentralisasi dalam menyelenggarakan pendidikannya, pengelolaan pendidikannya, apalagi terkait dengan pembiayaan pendidikan. Untuk pembiayaan pendidikan wajib tersendiri, saya sangat mengharapkan sekali bahwa pemerintah di dalam suatu negara, pemerintahan dalam sebuah negara itu memberikan perhatian khusus dengan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dalam hal pembiayaan pendidikan. Apalagi terlebih ini adalah pendidikan wajib bagi para anggota masyarakat yang berada di usia sekolah dasar dan menengah. Demikian pembahasan dari tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas segala kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.